Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibatan wala najni yanahu abrahum biasani makanu ya'malun. Al-ayat. Iza matal insanu in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmi yuntafa'a bihi awaladin solihi yad'ula. Al-hadis. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita limpahkan ke junjungan alam Habibana ya Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, sampai kepada kita yang mengikuti jejak langkahnya. Kita ingin meraih hidup penuh dengan berkah, sukses dan bahagia. Itu tujuan semua hidup manusia. Permohonan sukses, bahagia, berkah. Nah, akronimnya disingkat PSBB. Jadi pengajian sekarang kita beri judul PSBB, yaitu permohonan sukses, berkah, bahagia, PSBB. Ada 7 kunci supaya kita meraih sukses, berkah, bahagia. Ya, ada 7 kunci menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama yaitu senantiasa kita kekalkan wudhu. Wudhu adalah salah satu cara untuk mensucikan diri dari hadas kecil. Orang yang menjaga wudhunya akan disayangi oleh Allah. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, orang yang selalu berwudhu senantiasa ia akan merasakan, yaitu selalu dirinya sholat walau ia sedang tidak sholat. Dan dijaga oleh malaikat dengan 2 doa. Jadi malaikat mendoakan kita 2, yaitu supaya diampuni dosa dan supaya disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat mendoakan kita ada 2, ya, supaya kita diampuni dan disayangi oleh Allah. Yang kedua, supaya kita meraih hidup sukses, berkah dan bahagia, yaitu yang kedua adalah istighfar setiap masa. Istighfar ialah memohon ampunan dari Allah atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, dan berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, dan Allah tidak sekali-kali akan menyiksa mereka sedang engkau wahai Muhammad ada di antara mereka. Dan Allah tidak akan menyiksa sedang mereka beristighfar, meminta ampunan. Ya, yaitu Al-Anfal, Qur'annya ayat 33. Ya, Al-Anfal ayatnya 33.
yang dalam bahasa Al-Qur'annya auzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, yang artinya yang tadi, Allah tidak akan sekali-kali menyiksa mereka sedangkan engkau wahai Muhammad ada di antara mereka, dan Allah tidak akan menyiksa mereka sedang mereka beristighfar. Ya. Nah, yang ketiga adalah supaya kita meraih hidup berkah, sukses dan bahagia, yaitu membaca Al-Quran sebelum terbit matahari. Membaca Al-Quran merupakan salah satu sunnah Rasul, terutama membaca Al-Quran pada waktu sebelum terbit matahari. Besar pahalanya bagi orang yang membaca Al-Quran dan memahami isinya. Jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dan jangan jadikan Al-Quran sebagai bacaan-bacaan sahaja. Ya, jadi Al-Quran sebagai bacaan panduan dan membudayakan Al-Quran dalam setiap perkara dalam kehidupan kita. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang artinya ini, sesungguhnya Al-Quran ini membaca petunjuk ke jalan yang amat benar, yaitu agama, dan memberikan berita, menggembirakan kepada orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal-amal soleh bahwa mereka beroleh pahala yang besar. Ini menurut Quran surat Al-Isra ayat 9. Ya. Nah, yang keempat, supaya kita hidup sukses, berkah dan bahagia, yang keempat adalah sholat jamaah di masjid. Sholat yang lebih baik adalah sholat berjamaah di masjid, karena pahala orang yang sholat berjamaah di masjid sangat besar dan pahalanya dihitung pada setiap langkahnya ke masjid, dan ia juga akan memperoleh pahala berjamaah sebanyak 27 pahala. Ya. Nah, yang kelima, supaya kita hidup sukses, berkah dan bahagia, yaitu melakukan sholat duha. Sholat duha merupakan sholat sunat, sholat yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, karena sholat sunat duha ini banyak kelebihannya. Di antara kelebihannya yaitu pintu rezeki dibuka dan dimurahkan rezeki waktu sholat duha. Ialah ya, waktu sholat duha itu yaitu naik matahari sampai sepenggalah dan berakhir waktu matahari tergelincir. Rasulullah SAW pernah bersabda, tiap-tiap ruas anggota seseorang kamu bersedekah, tiap-tiap tahlil satu sedekah, tiap-tiap takbir satu sedekah. Ya, jadi menurut berbuat baik satu sedekah, dan cukuplah sebagai ganti yang demikian itu dengan mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Nah, ini menurut riwayat hadis Al-Bukhari dan Muslim. Ya. Yang keenam, supaya kita hidup sukses, berkah dan bahagia, yaitu melaksanakan sholat tahajud. Sholat tahajud juga sama sholat sunat, ya, yaitu apabila terjaga daripada tidur malam, sebaiknya 1/3 malam yang berakhir, yaitu dalam lingkungan jam 3 atau jam 4 pagi. Ya, jumlah rakaatnya sekurang-kurangnya 2 rakaat. Di antara fadilahnya yaitu 1, mendapat perlindungan Allah dan menampakkan kesan ketaatan di wajahnya. Yang kedua, faidah tahajud itu dikasihi oleh para ahli ibadah dan orang mukmin. Yang ketiga, percakapannya menjadi hikmah dan bijaksana. Yang keempat, faidah tahajud dimudahkan dihisab ke atasnya. Ya. Yang kelima, mendapat catatan amal dari tangan kanan. Ya. Saya mau tanya ke bapak-bapak atau ke ibu-ibu, antara cewek dan cowok kalau masalah bangun lebih cepat mana? Ya, berarti lebih cepat cewek, karena cowok itu kalau bangun ribet. Cowok mah walaupun tidur sendirian, tapi kalau bangun jadi 2, berdiri jadi 2, jadi ribet. Iya, itu mah 17 tahun di Jepang. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya kita tahajud, yaitu di dalam Quran surat Al-Isra ayat 79, yang artinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili
fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmud. Artinya, dan bangunlah sebagian dari waktu malam serta kerjakanlah sembahyang tahajud padanya sebagai sembahyang tambahan bagimu, semoga Tuhanmu membangkitkan dan menempatkanmu pada hari akhir di tempat yang terpuji, yaitu Quran surat Al-Isra ayat 79 ya. Nah gitu. Nah yang ketujuh, supaya kita hidup sukses, berkah dan bahagia, yaitu senantiasa bersedekah. Sedekah ialah seseorang yang mengorbankan sedikit hartanya untuk diberikan kepada orang yang memerlukan dengan hati dan perasaan yang ikhlas kepada Allah. Bagi orang yang rajin bersedekah, Allah akan gandakan setiap sedekahnya dengan rezeki yang melimpah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dan janganlah sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan, dileherkan pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti atas apa yang kamu kerjakan. Itu Quran surat Al-Imran ayat 188 ya. Jadi tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah ya. Lebih baik kita memberi daripada kita menerima ya. Nah itu. Jadi PSBB itu penting. Kalau di negara mengatasi penyakit menular, kita perlu taat mengabdi pada negeri. Kalau PSBB yang saya terangkan tadi, yaitu PSBB itu permohonan sukses, berkah dan bahagia, ya. Nah, yaitu untuk mengatasi kesulitan hidup. Kita perlu taat mengabdi pada yang maha suci ya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk manusia yang mempunyai rupa-rupa alasan untuk mundur dari pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih, semoga ada guna dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.